hukum. Dimana kalau saya belajar jadi lulusan doktor hukum, umumnya kita belajar politik, ada satu mata kuliah politik hukum. Jadi politik itu mempengaruhi hukum. Hukum pun dipengaruhi politik. Jadi bagaimana? Pertama, kalau bicara politik, artinya peran pemerintah. Karena politik itu dihasilkan oleh pemerintah. Setiap pemerintah itu pasti politik yang dilakukan berbeda antara satu presiden dan presiden berikutnya. Itu pertama. Kedua, dengan pemerintah menghasilkan politik tentu tidak sama. Nah, dengan tidak sama apa? Tentu berdampak pada hukum yang akan diterapkan. Sejalannya Pak. Jalan. Ini kita bedah dulu dari politik dan hukum. Karena politik mempengaruhi hukum, hukum mempengaruhi politik. Sebagaimana tadi ditanyakan oleh Bung, bahwa bagaimana mengenai premanisme. Pertama adalah saya tidak pernah mau memojokkan siapapun. Saya melihat dari objek hukum, dari kacamata hukum. Kalau kita terapkan hukum yang baik, tentu akan berdampak yang lebih baik buat masyarakat. Kenapa? Kalau orang tertib, orang usaha nyaman, bukan hanya lokal, tetapi investor dari luar. Di mana-mana negara, kalau dia banyak investor itu karena hukumnya tertib. Contoh di Arab Saudi, ya, di Timur Tengah, bukan berarti hukum dibiarkan, nggak ada. Malah lebih berat sanksinya, pancung. Ya. Orang mencuri pancung. Saya jarang lihat di Timur Tengah, di Arab Saudi, ya, premanisme jarang. Mungkin orang jadi radikal perang, tapi yang preman jarang. Jadi apa? Kalau tanda kutip, kalau memang dibiarkan, berarti membuat masyarakat resah. Resah itu rasa takut yang luar biasa. Jadi kadang-kadang aneh, kok orang hidup di negara sendiri bagaikan orang hidup di negara asing. Ini yang harus kita titik beratkan. Oleh karena itu, dari mana kita harus benahi? Pertama ya dari segi pemerintah, pemimpin, supaya ada ketegasan, termasuk aparat dalam menghukum, supaya bisa diterapkan kepada semua orang. Kan pemerintah punya aparat. Contoh seperti tentara mengamankan negara. Di saat ada kerusuhan, tentara dilibatkan. Meskipun dalam negeri perannya itu polisi. Coba kita lihat aja pengamanan. Setiap ada kepala negara yang datang ke Indonesia, selain polisi, tentara betul jalan. Itu contoh. Kedua, ada polisi itu apa? Kamtibmas, menjaga ketertiban masyarakat. Ya polisi itu harus berperan yang optimal. Terus bagaimana kalau udah sampai terjadi makin ormas seolah dibiarkan? Ya harus cari jalan. Pemerintah dari aparat kepolisian, tentara harus berani, ya kan, menyatakan sikap. Yang saya tempoh hari ada bekas pangdam, tadi pangdam di DKI duduk. Katanya ada satu ormas nakut-nakutin. Siapa dia? Saya lawan. Akhirnya jadi kasar dia. Ormas tersebut saya nggak perlu sebut lah. Akhirnya nggak berani. Nah itu. Nah, saya mengharapkan ya aparat-aparat bisa berperan, gitu loh, bisa berperan. Jangan sampai aparat itu tidak bisa berperan
menjalankan fungsinya. Yang merugikan rakyat banyak. Kalau orang takut bagaimana? Seperti api dalam sekam. Betul. Yang ada rasa ketakutan setiap hari. Jalannya salah, jalan salah. Jadi memang betul sekali harus diambil langkah-langkah yang banyak radikal ya, preventif, diajak berembuk. Ini buat bangsa kita. Kalau kita ini semua bagaimana? Gitu. Tidak ada manusia itu hidup bisa diajak bicara. Semuanya bisa. Tapi kalau kita dia lakukan radikal pemerintah dengan cara keras, kan nggak menyelesaikan. Dirembuk semua, dia tokoh-tokoh menyadarkan semua gitu loh. Itu langkah yang terbaik sambil membenarkan hukum. Kenapa bisa timbul ormas-ormas? Harus dibenahi. Ada apa ya? Ormas-ormas terbit ormas dengan syarat. Ketentuan-ketentuan bagi mendirikan ormas apa? Apa yang dilakukan? Dia menyatakan pendapat boleh, tapi bukan berarti menyatakan pendapat kalau tidak memaksa kehendak dan kekerasan. Ya kalau kita bilang ormas nggak boleh didirikan berarti kan nggak ada bebas berpendapat, betul nggak? Orang boleh bebas berpendapat tapi tidak boleh diiringi dengan tindakan kekerasan. Bagaimana investor mau? Gitu. Mau investasi, dia takut. Nah kalau dia nggak berani hanya mengandalkan negara kita sendiri kan nggak maju. Semua negara juga harus berkolaborasi dengan negara-negara lain. Karena sesuatu negara produksi sesuatu kan terbatas. Dana, kemampuan, misal. Satu negara mau buat handphone berapa besar? Biaya riset. Untuk kita bisa bikin produksi. Contoh yang lain, orang kaya saya nggak mau beli beras sama orang. Bagaimana kita nanamnya? Butuh waktu. Kan petani yang nanam, kita beli, menghemat waktu. Demikian juga kita buka pabrik. Kita ada tempat, investor mau, wah saya serem, takut. Belum lama di Bekasi menjelang Lebaran dimintain badan besar, ditangkap. Jadi itu udah mulai baik sih, udah mulai baik. Tapi kan itu baru perorangan. Bagaimana yang dikendalikan oleh organisasi ormas? Bagaimana tadi Bung tanyakan ke saya. Jadi pemerintah turut menerbitkan peraturan ya yang memberikan pengayoman pada rakyat bangsa kita sendiri. Jadi seolah-olah kalau dibiarkan berarti ada negara di dalam negara, ada kekuatan ya di dalam kekuatan di suatu negara. Itu nggak boleh. Contoh, orang kerja direktur, ya dia kan bikin perusahaan sendiri. Berarti kan barang-barang hasil dari perusahaan itu dijual untuk kepentingan seseorang. Jadi perusahaan dan perusahaan. Nah kalau ini keamanan dan keamanan negara itu harus satu, yaitu tentara dan kepolisian Republik Indonesia. Mau nggak mau, setuju nggak setuju, itu harus kita patuhi. Kenapa? Karena pemerintah itu adalah mewakili suara Tuhan. Jadi buat kepentingan orang banyak gitu lah. Saya nggak bicara ormas si A, si B, enggak. Yang terpenting, marilah biar pemerintah ya memberikan kesempatan menelurkan peraturan, ajak dialog cara bagaimana penertiban. Kenapa? Kalau ini dibiarkan, kita lihat belum lama di Jakarta Timur ribut anak-anak tuh bawa parang yang panjang luar biasa. Tawuran. Nah itu kan lama-lama jadi tanda kutip bisa jadi preman luar biasa. Gitu. Ini bukan hanya di Jakarta, hanya di daerah geng motor. Nah
Nah ini kan cikal bakal. Pemerintah, polisi juga harus tertibkan apa? Salah satu yang saya lihat ya, yang kurang, orang naik motor melawan arus, dibiarkan. Pembiaran. Itu kan namanya dibiarkan, lama-lama pembiaran. Seolah-olah orang yang benar jalan jadi orang yang bersalah. Bagaimana kalau orang naik mobil nabrak orang motor yang melawan arus? Siapa yang salahkan? Tetap aja mobil yang salah. Padahal yang terkendali orang yang naik motor yang salah. Ini satu. Kita tuh umumnya dikasih tegur marah. Ini gimana? Saya pada suatu saat pernah pergi ke Timur Tengah. Rombongan itu buang sampah. Begitu buang sampah, kamu pungut dalam bahasa Inggris. Kamu pungut sampah. Ini bukan negaramu. Rasa berbangsa luar biasa. Tapi kalau kita di sini, orang buang sampah kita maki, jangan buang sampah. Maki-maki. Apa urusan? Kamu mengatur saya? Begitu.